Memasuki bulan Desember, pohon Natal dapat kita temukan menghiasi berbagai tempat umum dan juga rumah kita. Pohon cemara adalah salah satu simbol yang paling ikonik dalam perayaan Natal. Namun di balik gemerlapnya lampu dan hiasan ada sebuah kontroversi di balik pohon Natal, yaitu pertanyaan, apakah pohon Natal berakar pada tradisi pemujaan pagan? Lalu apakah orang Kristen yang memasang pohon Natal berarti sedang melakukan penyembahan berhala atau sedang melestarikan budaya pagan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari ikuti pembahasan Fakta Alkitab kali ini. Fakta tentang pohon cemara. Menurut Wikipedia, suku cemara-cemaraan atau Casuarinaceae adalah famili tumbuhan yang terdiri dari sekitar 91 jenis tumbuhan dalam 4 genus. Sebagian besar jenis pohon ini terdapat di belahan bumi selatan. Namun, hampir di setiap wilayah memiliki jenis pohon cemara. Menurut data, 70% jenis pohon ini bisa tumbuh di daerah yang sulit, seperti tandus, panas, atau bahkan sangat dingin. Kemampuan adaptasi pohon cemara terbilang tinggi, walau untuk tumbuh membutuhkan waktu yang lama. Pohon cemara dapat hidup hingga ratusan tahun, bahkan dipercaya bisa mencapai ribuan tahun. Sebagai contoh, adalah pohon Pinus longifera yang tumbuh di pegunungan Sierra Nevada, California, Amerika Serikat. Pohon ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 4.800 tahun. Di wilayah Timur Tengah ada beberapa jenis pohon cemara yang terkenal. Di antaranya adalah pohon cemara Aleppo atau cemara Yerusalem, pohon aras Libanon, dan pohon Sanobar. Catatan Alkitab tentang pohon cemara. Di dalam Alkitab ada beberapa jenis pohon cemara yang disebut dalam berbagai ayat, yaitu secara umum pohon cemara, Yesaya 41 ayat 19, Yesaya 60 ayat 13, Yeskiel 27 ayat 6. Selain itu, juga pohon Sanobar dan pohon aras yang disebut puluhan kali. Pohon Sanobar memiliki nama latin Cupressus sempervirens dan merupakan salah satu pohon asli di wilayah Timur Tengah. Jenis ini termasuk pohon evergreen atau selalu hijau. Tingginya bisa mencapai 35 meter dan bisa hidup hingga ribuan tahun. Sedangkan pohon aras identik dengan wilayah Libanon. Nama latinnya adalah Cedrus libani. Pohonnya berbentuk kerucut saat masih muda, namun ketika bertumbuh besar akan semakin melebar dan banyak cabang. Pohon ini dijadikan lambang negara Libanon dan muncul di bendera nasional mereka. Pohon cemara Aleppo atau pohon cemara Yerusalem memiliki nama latin Pinus halepensis. Pohon pinus jenis ini banyak tumbuh di berbagai wilayah Israel. Namun karena penebangan pohon dan semakin sedikitnya hutan, pohon cemara, pohon Sanobar, dan pohon aras menjadi sulit ditemui. Jenis pohon cemara yang dicatat dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kata pohon cemara menggunakan kata shemen yang berarti pohon minyak. Dalam Yesaya 41 ayat 19-20, pohon ini dijanjikan untuk tumbuh di padang belantara sebagai cara Tuhan untuk memberitakan adanya harapan dan penebusan. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon Sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Yesaya 42 ayat 19-20. Di Nehemia 8 ayat 15 dituliskan bahwa cabang-cabang pohon cemara digunakan untuk merayakan Sukot, festival pondok yang memperingati perlindungan Tuhan terhadap Israel. Selain itu, kata Ibrani untuk cemara adalah oren, hanya disebutkan sekali dalam Alkitab, dalam Yesaya 44 ayat 14, di mana Nabi Yesaya bagaimana orang-orang saat itu membuat berhala dari kayu pohon cemara. Namun dalam Hosea 14 ayat 8 Tuhan berbicara kepada suku Efraim dan mengibaratkan dirinya sebagai pohon Sanobar yang menghijau dan menjadi sumber berkat mereka, bukan berhala buatan tangan mereka yang terbuat dari kayu. Sejarah pohon Natal. Ada banyak perdebatan tentang sejarah pohon Natal. Ada yang menyebut bahwa pohon cemara adalah budaya orang pagan atau penyembah berhala. Ada yang mengatakan bahwa sejarah ini dimulai di Jerman dan masyarakat Eropa, di mana mereka memakai pohon cemara sebagai lambang dewa-dewa yang hidup abadi. Namun dari fakta yang dipaparkan sebelumnya, karena tumbuhan ini hidup di hampir semua wilayah bumi ini, maka setiap suku bangsa membuat perlambangan sendiri melalui sosok pohon cemara ini.
Lalu apakah karena orang Kristen menjadikan pohon cemara sebagai ornamen Natal, maka kita menyembah berhala? Tentu saja tidak. Makna Natal yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena saat hari Natal kita tidak menyembah pohon itu. Yang kita sembah dan agungkan dalam perayaan Natal tetaplah juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pesan utama dalam setiap perayaan Natal adalah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menembus umat manusia. Kisah kelahirannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya yang menakjubkan adalah inti dari perayaan Natal. Pohon cemara dengan daun yang selalu hijau hanyalah sebuah lambang bahwa ada kehidupan kekal yang ditawarkan melalui kelahiran Yesus Kristus. Saat kita menghias pohon cemara dan merayakan Natal, marilah kita mengingat kembali pesan sejati di balik tradisi ini. Natal bukan hanya tentang hiasan atau kado, tetapi tentang mengenang dan memberitakan kabar baik akan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari Natal. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Dia sudah menebus Anda dari dosa. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Yesus Kristus dan ingin mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang Dia, Anda bisa menghubungi tim doa dan konseling CBN. Kami akan dengan senang hati menjelaskan kepada Anda.